Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas Critical Book Report atau CBR yang disusun oleh saya, Ahmad Doni Wadewara, dan teman saya, Ahmad Fauzi Julianto. Pembahasan A. Identitas buku. Buku 1, judul Pengantar Kewirausahaan, penerbit Perdana Publishing, edisi terbit 2016, Kota Terbit Medan, pengarang Dr. Haji Rusyadi Ananda, MPD, dan Dr. Dian Rafida, MHUM. ISBN 978-602-6970-916. Pembahasan buku 2, judul Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses, penerbit Selemba 4, edisi terbit 2013, Kota Terbit Jakarta, pengarang Suryana, ISBN 978-979-061-375-1. B. Ringkasan isi. Yang pertama, buku 1, mendirikan usaha. A. Faktor pendorong mendirikan usaha. Memulai sesuatu usaha atau menjadi entrepreneur pada awalnya pasti akan merasa kecanggungan sendiri. Melangkah kaki ke sesuatu yang baru akan terasa berat, gelap, akan tetapi setelah dijalani maka akan merasa dinamika tersendiri. Agar langkah untuk berwirausaha menjadi mudah dan terang, maka dalam hal ini Kashmir 2006 menjelaskan jurus-jurus awal yang dilakukan jika mau berwirausaha, yaitu pertama, berani memulai, kedua, berani menanggung resiko atau tidak takut rugi, yang ketiga, penuh perhitungan, yang keempat, memiliki rencana yang jelas, yang kelima, tidak cepat puas dan putus asa, yang keenam, optimis dan penuh keyakinan, yang ketujuh, memiliki tanggung jawab, dan yang terakhir, memiliki etika dan moral. Peluang mendirikan usaha. Menangkap peluang merupakan sebuah langkah awal dalam mendirikan usaha. Menangkap peluang gampang-gampang sulit, karena peluang selalu ada di setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga larut malam. Untuk tidur kembali, peluang muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada individu yang melihatnya. Namun, secara tidak sadar, sering dihindari ketika peluang tersebut hadir di hadapan. Secara umum, berbagai hal yang dapat menjadi gagasan dalam menangkap peluang berwirausaha adalah: yang pertama, mencermati produk yang sudah ada, melihat pemeran dagang. Yang kedua, mencari informasi di lembaga pemerintah. Yang ketiga, mencari informasi di lembaga pendidikan. Yang keempat, mencari informasi di media informasi. C. Proses mendirikan usaha. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendirian suatu usaha antara lain: 1. Tanda daftar perusahaan. 2. Nomor pokok wajib pajak. 3. Bukti diri. 4. Surat izin usaha perdagangan yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan. 5. Surat izin usaha industri diperoleh dari Kementerian Perindustrian. Yang keenam, izin domisili dari pemerintah setempat. 7. Izin gangguan dari pemerintah setempat. 8. Izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat. D. Komponen-komponen yang dipertimbangkan dalam mendirikan usaha. Untuk mendirikan usaha haruslah mempertimbangkan beberapa komponen yang penting untuk diperhatikan dan dicermati. Komponen-komponen tersebut antara lain yaitu permodalan, rencana pembiayaan dan pendapatan, dan titik impas dan laba rugi. E. Pemilihan badan usaha. Badan usaha adalah payung hukum yang dibawahi usaha yang dijalankan. Payung hukum ini penting agar usaha yang dijalankan tidak melanggar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Pelaku usaha dalam menentukan badan usaha perlu kiranya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kepemilikan, yang kedua, organisasi, yang ketiga, modal, yang keempat, pajak, dan yang terakhir, kemampuan menyelesaikan kewajiban. Lanjutan. Yang pertama, pengendalian.
Yang kedua, kemampuan manajerial tujuan usaha. Yang ketiga, rencana sukses manajemen. Yang keempat, biaya pembentukan. Adapun terdapat beberapa jenis badan hukum yang dapat dipilih dalam menjalankan usaha masing-masing. Badan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan. Badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma atau FA, perseorangan, komanditer, koperasi, yayasan, perseorangan terbatas. Strategi mendirikan usaha. Terdapat 3 strategi pendirian usaha yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki, yaitu 1. Merintis usaha dari awal. 2. Membeli perusahaan yang sudah ada. 3. Kemitraan waralaba. Dan selanjutnya buku 2 tentang kewirausahaan dalam konteks bisnis. A. Memulai bisnis baru. Peggy Lumping dan Charles R. Gotchal 2014 mengemukakan beberapa kepentingan tipe aktivitas kewirausahaan entrepreneurial sebagai berikut. Yang pertama, dengan konsep baru dan bisnis baru. Yang kedua, konsep yang sudah ada tetapi dengan bisnis yang baru. Dan yang ketiga, dengan konsep yang sudah ada dan bisnis yang sudah ada. B. Langkah-langkah memasuki bisnis baru. Itu yang pertama, merintis usaha baru. Merintis usaha baru dilakukan dengan membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain. Membeli perusahaan orang lain yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisasikan oleh orang lain dengan nama, goodwill, dan organisasi usaha yang sudah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Waralaba franchising ialah kerja antara terwalaba dengan pewaralaba dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha atau waralaba. C. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang pertama, pertanian meliputi usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Yang kedua, pertambangan meliputi usaha galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. Yang ketiga, fabrikasi atau manufacturing yang meliputi usaha industri, rakitan, dan sintesis. Yang keempat, konstruksi meliputi usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, dan jalan raya. Yang kelima, perdagangan meliputi usaha perdagangan kecil, grosir, agen, dan ekspor-impor. Yang keenam, jasa keuangan yang meliputi usaha perbankan, asuransi, dan koperasi. Yang ketujuh, jasa perorangan meliputi usaha potong rambut, salon, laundry, atau penatu catering. Yang kedelapan, jasa umum meliputi usaha pengangkutan, pengundangan, wartel, dan distribusi. Yang kesembilan, jasa wisata. D. Untuk memulai atau merintis usaha baru, modal utama yang harus ada adalah ide. Baik ide atau untuk melakukan proses imitasi dan duplikasi, ide untuk melakukan pengembangan maupun ide untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Setelah memiliki ide, sebaiknya dilakukan dengan analisis kelayakan usaha, seperti analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam merintis usaha yang baru harus diperhatikan, yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang keenam, lingkungan usaha yang akan dipengaruhi. F. Membeli perusahaan yang sudah ada mengandung kerugian dan permasalahan baik eksternal maupun internal.
Yang pertama, masalah eksternal, yaitu lingkungan seperti banyak pesaing dan ukuran peluang pasar. Yang kedua, masalah-masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya masalah citra dan reputasi perusahaan, seperti masalah karyawan, konflik antara manajemen dan karyawan yang suka diselesaikan oleh pemilik yang baru, masalah lokasi, dan masalah masa depan perusahaan. Oke. Sebelum melakukan kontrak jual beli, terdapat beberapa akses yang harus dipertimbangkan dan dianalisis. Yang pertama, pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Yang kedua, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetap kritis. Yang ketiga, di mana lokasi perusahaan tersebut. Yang keempat, berapa harga rasional untuk membeli perusahaan tersebut. Yang kelima, apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan daripada merintis sendiri usaha baru. H. Seorang wirausaha yang akan membeli perusahaan selain harus mempertimbangkan berbagai keterampilan, kemampuan, dan kepentingan pembelian. Juga harus mempertimbangkan sumber-sumber potensial perusahaan yang akan dibeli. I. Wirlaba adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang, penyalur. Inti dari wirlaba adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan itu. J. Dasar hukum dari penyelenggaraan waralaba adalah kontrak antara kerjasama antara perusahaan franchise, perusahaan induk waralaba dengan franchise. Perusahaan penyalur, perusahaan induk dapat saja membatalkan perjanjian tersebut apabila perusahaan yang dikerjasama melanggar persyaratan yang telah diterapkan dalam persetujuan. Ada keuntungan dan kerugian dari kerjasama waralaba, yaitu bantuan awal yang memberikan kemudahan, yaitu berupa jasa nasihat, pemilihan lokasi, analisis tata letak fasilitas, bantuan keuangan, pelatihan manajemen, seleksi karyawan, dan bantuan pelatihan. Sementara itu, kerugian yaitu program latihan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, pembatasan kreativitas, penyelenggaraan franchise. K. Paten, merek, dagang, dan hak cipta sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk melindungi penemuan-penemuan identitas dan nama perusahaan, serta keorisinilitas produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kelemahan dan kelebihan. Kelebihan. Buku Suryana ini menurut materi Daga dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas. Yang kedua, dalam buku Suryana ini juga membuat bagaimana gambar kerjasama antar franchisor dan franchise sehingga membantu pembaca dalam memahami materi yang dibahas. Yang ketiga, materi dipaparkan dengan singkat dan sistematis. Yang keempat, kedua buku sudah sesuai menggambarkan seluruh isi yang hendak diungkapkan dalam buku dan menyangkut poin penting yang diutarakan. Kelima, dalam buku ini terdapat banyak referensi yang akan menambah wawasan pembaca. Kelemahan, tidak ada media gambar atau bagan sebagai pendukung materi, baik di buku 1 maupun buku 2. Yang kedua, tiap keterangan yang penting baiknya diberikan tampilan yang menarik. Yang ketiga, dalam bagian bahasan buku ini, penulisan terlalu mengekspos pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga mengurangi fokus pembaca dalam menelaah. Dan terakhir yaitu bagian kesimpulan. Sebagai sumber belajar di perguruan tinggi, sebaiknya buku ini dimiliki oleh setiap mahasiswa dan dijadikan pegangan dalam belajar. Kedua buku tersebut diterbitkan dengan tujuan agar bisa dijadikan salah satu pedoman mahasiswa pada semua bidang studi yang berkaitan dengan entrepreneurship agar mahasiswa dapat memahami pembelajaran kewirausahaan. B. Saran.
Alangkah baiknya jika penulis menggunakan material yang baik untuk buku, melakukan penulisan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Yang kedua, lebih banyak menggunakan referensi dari berbagai sumber terpercaya. Yang ketiga, menambah beberapa gambar untuk menarik tampilan materi dan sebagai pendukung materi. Baik, sekian dari kami. Bila ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf sebanyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.